Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Ihsan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah. Kita masih melanjutkan baca kitab Hikam, kumpulan kata-kata mutiara, kata-kata hikmah yang dikarang oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan kata-kata mutiara atau hikmah kali ini adalah tentang kesyukuran. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Barang siapa tidak bersyukur atas nikmat Allah, maka sama artinya dia telah rela kehilangan nikmat itu. Wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka sesungguhnya kesyukuran itu berarti mengikat nikmat itu agar tidak lepas. Jamaah sekalian, jelas syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu artinya mengikat karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita, sehingga karunia atau nikmat Allah itu akan selalu bersama kita sampai pada saatnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah, nikmat itu disia-siakan, nikmat itu tidak ditasarufkan sesuai dengan siapa yang memberi kenikmatan itu artinya kita telah dengan sengaja meninggalkan atau tidak ingin lagi mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian, perlunya kita bersyukur kepada Allah, sehingga dalam Al-Quran sering, dan itu sudah kita hafal, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, la azidannakum, lah pasti, azidanna, sungguh-sungguh aku tambah. Jadi kata takkid atau huruf takkid yang mengokohkan itu sampai double, adalah sungguh. Azidanna, nun yang disiddah itu sama artinya sungguh-sungguh. Sungguh aku akan sungguh-sungguh tambah. Tetapi sebaliknya, jika kamu kufur, sungguh siksaku amat pedih. Qultu, penafsir kitab ini, ittafaqat maqalatul hukama ala hadal makna. Makna yang terurai, diringkas dalam sebuah hikmah tadi sudah disepakati ulama bersumber dari Al-Quran. Wa anna syukra qaidul mawjud. Syukur itu mengikat apa yang sudah ada. Jadi rezeki sudah diterima oleh kita. Jika kita syukuri, maka rezeki itu akan terikat, diikat, akan selalu bersama kita. Wasaidul mafqud. Kalau kita sudah tasarufkan sebagiannya, yang sebagiannya itu akan bekerja mengejar yang belum ada. Loh. Kita dapat hari ini rezeki 1 juta umpamanya,
kita keluarkan 50.000 atau 100.000, yang kita keluarkan 50.000 atau 100.000 itu keluar dari kita mencari, mengejar rezeki yang belum diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, dari sana dia akan nanti kembali lagi menarik kita. Sayyidul al-mafqud, yang belum ada dikejar. Nah, maka kemarin saya bilang yang kita keluarkan itu adalah pancingan, dia akan menarik kembali kepada kita. Wa qalu aidan, para ulama juga menyatakan, man a'ta man u'tiya wa lam yashkur suliba minha wa lam yashkur. Siapa yang diberi oleh Allah dan tidak bersyukur, maka yang akan diberikan nanti itu akan ditarik oleh Allah, sementara kita tidak menyadarinya itu. Faman syakara ni'mata faqad qayyadaha biinqaliha. Siapa yang mensyukuri nikmat itu, maka dia berarti telah mengikat dengan ikatan yang sangat kuat. Wa man kafaraha faqad ta'arrada li zawaliha. Siapa yang mengingkari nikmat itu, maka sama artinya dia membuang-buang nikmat itu. Qala ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin minan ni'mah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah satu kaum sampai kaum itu mengubahnya dengan cara yang Allah berikan untuk dirinya. Jadi bersyukur itu sama saja mengubah nasib. Bersyukur itu sama saja dengan mengubah nasib. Minas syukri wa taghyiruhum asyukra, mengubah nasib bagi orang yang, jadi kalau kita bersyukur mengubah nasib menjadi baik, kita tidak bersyukur mengubah nasib menjadi tidak baik, artinya buruk. Wa istighalum bil ma'asi wal kufri, yaitu mengubah nasib, sudah dapat rezeki, nasibnya akan berubah ketika rezeki yang diberikan oleh Allah itu kita pakai untuk perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fi Lataiful Minan, dalam sebuah kitab yang berjudul namanya Lataiful Minan, asyukru ala thalathati aqsam. Syukur itu ada 3 macam. Syukur lisan, yang pertama syukurnya lisan. Yang kedua syukrul arkan, syukur dengan anggota tubuh. Yang ketiga syukrul jinan, syukur dengan hati. Fa syukrul lisan, syukur lisan itu apa? At-tahaddus bi ni'amillah, bercerita, memberitahu bahwa kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak saudara sekalian dapat nikmat, kasih tahu istri kita, anak kita, saudara kita. Tapi jangan kasih tahu orang yang benci sama kita, karena orang itu tidak semuanya senang kepada kita. Orang itu sifatnya ada yang sedih ketika temannya dapat nikmat, tapi ada yang gembira ketika saudaranya dapat musibah. Nah, itu sifat manusia. Ada yang senang ketika seseorang dapat musibah, oh rasain, syukurin, itu senang. Tapi ada orang yang ikut senang ketika saudaranya mendapat nikmat. Nah, kasih tahu kepada orang-orang yang kita percaya.
Termasuk kalau kita punya cita-cita tinggi, itu ceritakan kepada orang yang kita percaya supaya mereka mendoakan kita. Jadi syukurnya lisan itu adalah at-tahadduts bin ni'mah. Firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika faqatis. Adapun dengan nikmat Allah yang diberikan kepadamu itu, maka ceritakan. Cerita. Wa syukrul arkan, syukur dengan anggota fisik adalah al-amalu bit-ta'ati lillahi ta'ala, yaitu menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin bertambah-tambah ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sholatnya ditambahi, sunnahnya ditambahi, silaturahim ditambahi, itu bertambah-tambah ketaatannya kepada Allah, dilakukan oleh fisik. Allah berfirman, i'malu ala Dawuda syukra, beramallah seperti Nabi Dawud yang selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu syukur dengan tangan atau anggota tubuh. Wa syukrul jinan, yang ketiga adalah syukur dengan hati. Apa itu? Bil i'tiraf bi anna kulli ni'matin aw bi ahadin minal ibad ya minallah. Mengakui dengan penuh kesadaran bahwa yang kita terima itu semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang rahmati Allah, itulah syukur yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan lisan, ditambah lagi dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, begitu. Wa minal qismil awal at-tahadduts bin ni'am syukrun, berbicara, membicarakan telah memperoleh nikmat, itu adalah bagian dari syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min tsani qama hatta tawarramat qadamahu. Contoh Rasulullah itu mensyukuri nikmat Allah dengan anggota fisiknya sampai menambah-nambah ketaatannya, sehingga diceritakan kakinya Rasulullah itu sampai bengkak-bengkak. Ketika ditanya oleh sahabatnya, apa katanya? Aku lakukan ini semata-mata karena kesyukuran kepada Allah. Karena ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, sampai segitunya bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosamu? Tapi apa jawab Rasulullah? Apakah tidak boleh saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Afala akuna abdan syakura? Apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Wasu'ila Abu Hazim seorang ulama ditanya, ma syukrul ain, kan kita punya anggota tubuh, apa syukurnya kedua mata ini? Qala idza ra'aita bima khairan a'lantahu. Syukurmu menggunakan anggota tubuh mata, kita disebut bersyukur ketika kita melihat kebaikan, lalu kebaikan itu kita tunjukkan kepada teman-teman yang lain. Itu namanya syukurnya mata. Yang kemudian wa idza ra'aita bima syarran satartahu. Kalau kamu melihat ada hal-hal yang buruk, matamu melihat hal-hal yang buruk, sudah sembunyikan saja. Itu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita melihat aib orang, jangan ceritakan, karena kalau kita menceritakan itu artinya mengkufuri nikmat Allah mata yang diberikan kepada kita. Qala fama syukrul udunain, apa syukurnya kedua telinga itu? Qala idza sami'ta bima khairan wa'aitahu. Kalau kamu mendengarkan yang baik-baik, ya, dengar yang baik-baik, catat, masukkan ke dalam hati. Nah, mendengar yang baik-baik ini, masukkan ke dalam hati, jadi catatan, pelihara, karena yang baik-baik itu adalah pelajaran. Wa idza sami'ta bima syarran dafantahu. Kalau kamu mendengar yang buruk-buruk, buang saja.
Qala fama syukrul yadain, apa syukurnya kedua tangan? Qala la ta'khud bima ma laysa laka. Syukurnya kedua tangan itu adalah ketika menemukan sesuatu yang bukan milikmu, jangan diambil. Ini bapak-bapak yang ada di masjid ini, semoga mengamalkan nih. Ada orang dompetnya ketinggalan, ambil boleh, tapi serahkan ke sekretariat, ya. Karena banyak sampai sekarang ada orang yang baik menitipkan barang itu di kantor, barangkali teman-teman ada yang tahu, itu dompet berisi ada KTP, ada STNK. Sampai sekarang belum ada yang nanya itu. Mungkin lupa, apa dikira hilang di jalan, apa bagaimana, saya nggak tahu. Ya, jadi kalau menemukan sesuatu, ambil tanganmu, jangan masukkan kantong, serahkan kepada yang punya. Itu nama syukurnya kedua tangan. Wala tamna haqqan walillahi fima. Qala fama syukrul batan. Ini soal perut. Apa syukurnya perut? Qala an yakuna asfalu sabron wa lahu ilman, yaitu menjaga bersabar. Yang ada di bawah ini jangan diganggu-ganggu. Makanan-makanan harus bisa tahan diri, makan secukupnya. Itu namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak dan Saudara sekalian, itulah hikmah singkat yang harus kita ingat. Siapa yang bersyukur itu berarti melanggengkan nikmat. Siapa yang kufur itu berarti siap-siap membuang nikmat, dan nikmat itu akan dicabut lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.